Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Agung Mia kembali dapat menjumpai pemirsa Bali TV tentunya dalam program Dialog. Hari ini adalah Dialog KPID Bali yang bersama-sama kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Mari Awasi Bersama Pemilu 2024. Di studio Bali TV telah hadir dua orang narasumber. Langsung saja akan saya perkenalkan pemirsa Bali TV, dua orang yang akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan topik kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astape. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Mia. Gimana kabar Pak Agus? Kabar saya sehat selalu dan sama seperti Mbak Mia juga saya lihat selalu seger ya. Selalu segar, sehat, bersemangat biasa, ya Pak. Ya, semangat terus. Oke, Pak Agus silakan. Karena merasa segar, sehat, fresh, bersemangat, boleh menyapa pemirsa Bali TV dulu. Silakan Pak. Ya, untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada, salam sehat dan luar biasa. Hari ini kita dapat kesempatan untuk bertegur sapa dan kami dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, berkesempatan untuk berbicara berkaitan dengan Mari Awasi Pemilu 2024. Kenapa kita ambil tema ini? Tentu karena mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai nanti tanggal 10 Februari tentu tahapan kampanye di media penyiaran sudah bisa dimulai, khususnya terkait dengan peserta pemilu. Nah ini penting sekali karena apa yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu dan apa juga yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran, TV, radio maupun media cetak, sehingga ini perlu ada rambu-rambu yang harus kita sosialisasikan, kita sampaikan sehingga jangan sampai nanti ada pelanggaran yang mengarah kepada kurang baik pelaksanaan pemilu. Jadi kita terima kasih kepada Bali TV. Berarti di momen yang tepat ya Pak ya, karena ya, mulai betul, dari 21 karena baru kemarin mulai ya. Kemarin 21 Januari kemarin. Nanti akan kita bahas lebih detail. Dan berikutnya narasumber kita yang kedua ada Ketua Bawaslu Bali, Bapak Iputu Agus Tirta Suguna. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Agus, Punapi Gatra hari ini. Hastung karo sehat. Sehat. Segar juga ya Pak? Hastung karo sehat. Sama-sama Pak Ketua Niki dan sama-sama Pak Agus juga. Jadi karena topiknya pemilu ya, banyak yang tegang, banyak yang panas, tapi hari ini tentunya kita suasana yang cair saja agar bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Bapak Ketua Bawaslu, silakan juga boleh menyapa pemirsa Bali TV di rumah. Baik, terima kasih Mbak Mia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, para pendengar dan pemirsa televisi Bali TV dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih kepada Bali TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Bawaslu Bali untuk memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan dan pengawasan yang kami lakukan terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan melalui informasi yang kami sampaikan kepada pemirsa televisi Bali TV yang hadir kesempatan hari ini, memberikan pencerahan dan dapat dipahami terkait dengan fungsi kami dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Terima kasih, Mbak Mia. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat di berbagai media dan juga di media sosial, banyak sekali memang sudah pembahasan-pembahasan terkait tahun politik nih di 2024 ini. Sebenarnya tahapan pemilu 2024 ini sudah sampai di mana, Pak Ketua Bawaslu? Iya, jadi pada kesempatan hari ini, seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua KPID bahwa tahapan pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung yaitu terkait dengan kegiatan kampanye rapat umum. Jadi kampanye rapat umum, kemudian kampanye iklan media cetak, elektronik, daring, dan internet itu dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Nah, terkait dengan proses ini tentu kami dari Bawaslu Bali melakukan fungsi pengawasan ya terkait dengan kegiatan peserta pemilu yang diberikan ruang untuk mengkampanyekan ya, artinya terkait dengan melakukan terkait dengan kampanye ya di media cetak dan elektronik ya berupa TV, kemudian radio ya, sehingga betul-betul nanti apa yang ingin diinformasikan, apa yang ingin tersampaikan kepada masyarakat bisa diterima oleh masyarakat nantinya itu. Baik, saya ke Pak Ketua KPID Bali. Bapak tadi menyampaikan 21 Januari tadi start boleh kampanye di media
penyiaran. Ya. Tetapi selama ini kita lihat di media sosial sudah banyak informasi-informasi dan juga banyak iklan-iklan yang dilakukan oleh para calon-calon nih Pak. Bagaimana Pak menegaskan 21 Januari ini artinya boleh di media penyiaran itu seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi sesungguhnya ini adalah bagian dari PKPU atau Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 yang kemudian kita di KPID menerjemahkan dan membuat Peraturan KPI nomor 4 tahun 2023. Itu ada 3 hal yang kita lakukan, pengawasan berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Di situ juga sudah ditegaskan tahapan-tahapannya, mulai tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari. Nah, iklan-iklan kampanye yang ada di media penyiaran itu ada di TV, ada di radio, bahkan di media cetak. Kami KPI dan juga Bawaslu, KPU, dan juga Dewan Pers sudah menandatangani MOU tentang pengawasan penyiaran dan sebagainya. Nah, itu ketika kita bicara soal media sosial tentu nanti adalah ranah dari Bawaslu. Nah, kami di KPID adalah pengawasan di bidang penyiaran di TV, radio, dan juga di media yang lain. Nah, kenapa kita hari ini misalnya tanggal 21 mulai, karena sebelumnya itu adalah iklan berkaitan dengan pemilu. Ya. Jadi berkaitan dengan citra diri, visi misi. Kalau yang tanggal 21 sudah boleh ajakan untuk mencoblos. Nah, jadi itu bedanya antara iklan kampanye dengan iklan peserta pemilu. Baik, jadi sudah boleh ya Pak ya per 21 Januari itu melakukan berbagai upaya untuk mengiklankan diri dan mengajak untuk mencoblos. Baik, nah saya juga ingin tahu bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran nih, seperti apa peran dari Bawaslu sendiri? Ya, jadi masa kampanye ini ya, jadi masa kampanye yang telah berlangsung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ya. 10 Februari tahun 2024. Jadi proses ini tentu kami melakukan fungsi pencegahan. Pencegahan seperti apa? Ditahan dulu Bapak. Jangan kemana-mana, pemirsa Bali TV nanti akan kita bahas lebih detail. Tetaplah bersama kami di Bali TV. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog KPID Bali, di mana topik kita hari ini adalah Mari Awasi Bersama Pemilu 2024. Masih bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Yang pertama di sebelah saya ada Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape dan juga Ketua Bawaslu Bali Bapak Iputu Agus Tirta Suguna. Ya. Sebelum jeda tadi pemirsa saya menanyakan terkait dengan bagaimana pengawasan yang ada. Dan Bapak Ketua Bawaslu Bali tadi menyampaikan terkait dengan pencegahan Pak. Silakan boleh dilanjutkan. Ya, jadi kami di Bawaslu Bali setelah dengan jajaran diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya terkait dengan fungsi kami dalam proses pengawasan. Jadi kami mengutamakan terkait dengan pencegahan. Jadi pencegahan yang kita lakukan bagaimana kita memberikan surat himbauan kepada peserta pemilu, baik itu perseorangan, kemudian partai politik dan calon presiden, dan juga kepada KPU sebagai penyelenggara. Nah, kemudian kami juga melakukan proses pencegahan melalui pengawasan yang melekat. Ya. Jadi setiap tahapan, setiap kegiatan yang dilakukan, itu kami melakukan proses pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan yang berlangsung. Nah, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, di tengah tahapan kampanye tentu kita tidak lupa terkait dengan pengawasan daripada logistik ya. Jadi logistik pemilu yang sudah berproses di masing-masing gudang KPU Kabupaten Kota, jadi kami juga akan melakukan pengawasan ini. Karena terkait dengan logistik ini merupakan sebuah sarana untuk terkait dengan konversi suara menuju ke kursi. Jadi ini betul-betul harus kita awasi dan betul-betul harus kita antisipasi dan mitigasi segala kemungkinan terkait dengan potensi-potensi pelanggaran pemilu yang terjadi nantinya pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan mempergunakan logistik yang terdistribusi dari KPU ke TPS gitu. Itu untuk terkait dengan pengawasan yang sudah Bapak lakukan sejauh ini. Nah, kalau dengan media penyiaran, bagaimana Pak di KPID Bali melihat sejauh ini? Dan jika ada pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan?
Ya betul, jadi kita memang bersinergi dengan 4 lembaga ini ya, tadi sudah sesuai bahwa ada MOU antara KPU, Bawaslu, kemudian KPI dan juga Dewan Pers. Ini MOU ini diturunkan berupa perjanjian kerjasama tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Kami di KPI itu mengacu kepada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, kemudian di breakdown oleh KPI dengan peraturan nomor 4 tahun 2023. Nah, poinnya adalah bagaimana kami melakukan pengawasan di 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan kampanye, yang kedua adalah pengawasan di tahap pencoblosan ya. Kemudian yang ketiga adalah di tahap saat penghitungan suara. Ini luar biasa. Nah, ketika proses kampanye ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, kampanye kan sebetulnya dimulai tanggal 28 November 2023 yang lalu. Nah, khusus untuk kampanye akbar, kampanye di media cetak, media elektronik itu dimulai tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari. Nah, ada 2 hal yang perlu diketahui oleh peserta pemilu. Kampanye pemilu ketika mulai tanggal 28 sampai tanggal 21 itu tentu adalah berkaitan dengan menyampaikan visi misi, berkaitan dengan citra diri partai dan sebagainya, calon-calon peserta pemilu. Tapi ketika tanggal 21 Januari itu mereka sudah bisa menyiarkan iklan-iklannya untuk mengajak mencoblos. Jadi iklan ajakan. Kalau sebelumnya itu tentu tidak boleh. Nah, kami kebetulan memang di Bali ada radio, salah satu radio yang kemarin dilaporkan oleh Pak Bawaslu, disampaikan Pak ini ada radio yang kira-kira memulai lebih awal gitu ya. Setelah kita cermati dan akhirnya ternyata karena ketidaktahuan. Tapi kita sudah berikan sosialisasi, kemudian berapa kali kita sudah kumpulkan teman-teman radio, ada 66 radio di Bali dan 30 siaran TV digital yang kita akan ajak bersinergi untuk taat pada aturan, taat pada ketentuan, kapan mereka boleh menyiarkan hal-hal yang sifatnya ajakan, yang sifatnya untuk kepentingan peserta pemilu, dan itu yang kita lakukan. Kita di KPID sendiri selain juga mengawasi isi siaran yang berkaitan dengan pemilu, juga menerima laporan dari masyarakat dan sudah membuka kanal aduan. Sama seperti juga Bawaslu, kita bersama-sama untuk mengawasi. Kalau kami mengawasi lembaga penyiaran, kalau Bawaslu tentu mengawasi peserta pemilu. Oke, nah seperti contoh ada radio tadi Pak yang kemudian ditindaklanjuti. Seperti apa Pak? Apakah ada sanksi, teguran, atau sosialisasi? Seperti apa yang dilakukan kemudian? Ya, kami kemarin sudah memanggil, kemudian komunikasi, dan ya kita berikan, ada tahapan-tahapannya itu ya. Kita memanggil, kemudian memberikan kesempatan mereka klarifikasi, dan setelah diklarifikasi, karena memang belum tahu, sehingga ya mungkin karena ini sebetulnya kan ada 2 yang harus kita, 2 sisi yang harus kita cermati. Pertama, dari sisi lembaga penyiaran, sisi lain adalah dari peserta pemilu. Sehingga jangan sampai nanti peserta pemilu malah tidak tahu kapan boleh berkampanye di media penyiaran maupun media cetak, kapan tidak boleh. Dan kami dari KPID sisinya adalah sisi lembaga penyiaran, dan mereka sudah memahami, akhirnya diturunkan dan langsung mereka sudah ketemu dengan Bawaslu, dan ya selesai. Dan mulai hari ini, mulai kemarin silakan dinaikkan lagi karena memang sudah jadwalnya untuk kampanye melalui media penyiaran. Baik, berarti media penyiaran dan peserta pemilu ini sama-sama ya Pak ya, harus memiliki pemahaman terkait dengan aturan-aturan kampanye ini. Saya kembali ke Bapak Ketua Bawaslu Bali Pak. Sejauh ini selama belum ada kampanye di media penyiaran sebelumnya, tapi sudah ada sejak 28 November 2023 untuk kampanye pemilu yang tadi boleh visi misi, citra diri dan lain-lain. Seperti apa Pak aduan-aduan yang masuk ke Bawaslu? Apakah Bawaslu ini teleponnya non-stop menerima berbagai aduan yang masuk? Seperti apa? Silakan. Betul Mbak Mia. Jadi memang sesuai dengan tahapan yang kita ketahui bahwa tahapan pelaksanaan kampanye kan dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Nah, terkait dengan hal ini, jadi terkait dengan mereka melakukan kampanye tatap muka, kemudian terbatas, kemudian penyebaran bahan kampanye, kemudian bersosialisasi, itu diperbolehkan.
untuk proses-proses kegiatan kampanye terkait dengan ajakan maupun citra diri yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan proses kegiatan kampanye dari tanggal 28 sampai pada hari ini, ya. Jadi terkait dengan proses pengaduan itu belum kami terima di Bawaslu Bali. Jadi terkait dengan proses pengaduan, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu selama proses kampanye itu, jadi tidak belum masuk ke kami, jadi belum ada informasi terkait dengan proses pengaduan. Nah, begitu juga di Bawaslu Kabupaten Kota hanya beberapa yang melakukan proses pengaduan ya terkait dengan APK. Nah, di sini juga ingin kami sampaikan kepada peserta pemilu terkait dengan proses pengaduan. Jadi dalam proses pengaduan ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, ya. Baru kami bisa untuk menindaklanjuti untuk meregistrasi maupun melakukan tindakan terkait dengan tindak lanjut daripada hasil daripada kajian yang kita buat. Yang pertama ada syarat formil, ya. Syarat formil ini terkait dengan bagaimana mereka melapor, ya, dengan identitas yang resmi, yang menggunakan KTP, kemudian yang terlapor juga diketahui. Nah, kemudian yang terpenting terkait dengan hal ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 terkait dengan masa waktu daripada proses kejadian dengan pada saat pelaporan. Nah, kadang-kadang peserta pemilu ini yang tidak diketahui dan tidak dipahami. Contoh, kejadiannya di tanggal 2, kemudian mereka baru melaporkan ke kami pada tanggal 15, sehingga sudah tengah waktu sudah melebihi 7 hari. Sehingga ini yang menyebabkan terkait dengan syarat formilnya tidak terpenuhi. Begitu juga dengan syarat material, ya, syarat material terkait dengan kejadian yang menimpa maupun terkait dengan proses-proses yang dialami oleh pelapor tersebut. Nah, itu yang mungkin yang perlu diketahui oleh peserta pemilu sehingga betul-betul nanti bisa dijadikan acuan, ya. Manakala menemukan pelanggaran, mohon segera laporkan ke kami, ke Bawaslu Bali maupun jajaran kita yang ada di Kabupaten Kota. Karena ada tenggang waktu yang kita jadikan rujukan maupun acuan pada saat proses kami menerima pengaduan itu. Nah, itu yang mungkin yang perlu untuk kita sampaikan kepada seluruh peserta pemilu dan masyarakat, ya. Jadi kami di Bawaslu Bali berdasarkan undang-undang yang ada dan kami sebagai pelaksana daripada undang-undang, tentu acuan kami adalah undang-undang pemilu. Jadi terkait dengan hal itu kami sangat berharap sekali kepada masyarakat dan peserta pemilu seandainya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang memang terindikasi proses daripada pelanggaran pemilu, mohon segera mungkin, ya, untuk melaporkan kepada kami di Bawaslu Bali maupun jajaran kita ataukah melalui sigap lapor kita. Jadi kita memiliki web aplikasi yang disebut dengan sigap lapor. Jadi silakan laporkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat. Nah, itu. Kemudian yang dapat kami sampaikan juga terkait dengan proses yang sudah kami lakukan. Jadi kami di Bawaslu Bali tentu terkait dengan kegiatan kampanye di media cetak dan elektronik yang berlangsung pada tanggal 21 kemarin sampai dengan tanggal 10 nanti, ya. Kami juga berharap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye yang dirubah dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Jadi itu memang menjadi acuan kita terkait dengan fungsi pengawasan kita di Bawaslu Bali itu. Itu. Oke. Nah, jika ada masyarakat umum nih, Pak, masyarakat umum yang melihat sebuah pelanggaran misalnya, ya, atau mereka merasa itu sebuah pelanggaran, apa yang bisa mereka lakukan, Pak? Seperti apa langkah-langkah konkret yang mereka lakukan untuk bisa melaporkannya kepada Bawaslu? Ya, tentu yang pertama terkait dengan proses daripada pelaporan. Jadi silahkan, ya, datang ke kantor Bawaslu, ya. Kantor Bawaslu sesuai dengan jenjang tingkatannya, baik itu di provinsi, kemudian di kecamatan, ya, di kabupaten, kemudian kecamatan, desa, maupun pada saat ini kami sudah membentuk pengawas TPS. Jadi seluruh pengawas TPS Provinsi Bali sudah kita bentuk. Jadi silakan, ya, terkait dengan seandainya menemukan pelanggaran terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu, kami juga sangat berharap, ya, peran serta masyarakat secara partisipatif untuk melaporkan kepada jajaran kita. Gitu.
Jadi masyarakat dipersilahkan nih Ya, secara siap. terbuka jika memang melihat potensi atau kegiatan-kegiatan yang juga pelanggaran Betul. bisa langsung melaporkannya ke Bawaslu. Dari KPID Bali sendiri bagaimana Pak pengamatan sejauh ini terkait potensi pelanggaran, kemudian dari media, rekan-rekan wartawan sejauh ini seperti apa Pak Agus? Ya, kalau kami dari KPI tentu berpikir acuannya adalah Peraturan KPI nomor 4 tahun 2023. Di situ peserta pemilu ada ketentuannya untuk beriklan di media penyiaran TV maupun radio. Contoh, untuk iklan di sebuah televisi itu maksimal 30 detik untuk 10 slot per hari. Kemudian untuk radio itu maksimal adalah 60 detik dengan slotnya adalah 10 kali dalam sehari. Nah, jadi ketentuan itu sudah diatur secara jelas sehingga jangan sampai nanti peserta pemilu melebihi dari ketentuan itu. Berikutnya adalah lembaga penyiaran, TV, radio, dan sebagainya harus adil dan proporsional. Ya, semua peserta pemilu diberikan kesempatan untuk mengiklankan diri dalam masa kampanye di media penyiaran ini mulai 21 Januari sampai tanggal 10 Februari yang mendatang. Nah, lalu bagaimana kalau peserta pemilu yang tidak memanfaatkan slotnya kampanye di media? Apakah boleh dipakai oleh peserta pemilu yang lain? Oh, tidak boleh. Jadi masing-masing peserta pemilu sudah diberikan ketentuan itu maksimal 10 kali slot. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu, pemirsa yang nonton di TV sebagainya, kalau ada iklan-iklan sifatnya dari peserta pemilu sudah ketahuan, berarti ini maksimal paling 10 kali boleh ya, dengan jumlah maksimum 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk di radio. Dan itu memang akan berlangsung sampai tanggal 10 Februari. Jadi ini kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman peserta pemilu. Jangan sampai juga nanti melebihi. Karena kalau melebihi tentu kami di KPID akan mengamati, oh lebih sekian detik itu tidak boleh. Kami kan mengacu kepada aturan, jadi tidak bisa kami sesuai dengan keinginan kami. Tapi karena aturannya sudah jelas, detail sekali sudah diatur, Bawaslu sudah berfungsi untuk mengawasi peserta pemilu, kami mengawasi lembaga penyiaran, sehingga itulah yang harus ditaati oleh teman-teman di lembaga penyiaran ini. Sama Pak, pertanyaan saya, jika masyarakat misalnya melihat nih, wah kok kayaknya peserta pemilu ini terlalu sering atau berlebih misalnya, seperti apa juga ingin menyampaikan keluhannya atau ingin menyampaikan pelaporannya kepada KPID Bali khususnya, seperti apa? Ditahan dulu Pak, Ya. Jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, kami akan kembali sesaat lagi. Mari awasi bersama Pemilu 2024. Masih menjadi topik kita dalam dialog hari ini, pemirsa Bali TV masih bersama dua orang narasumber. Di studio Bali TV ada Ketua KPID Bali dan juga Ketua Bawaslu Bali. Tadi sebelum jeda saya menanyakan terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan dari masyarakat jika melihat adanya potensi pelanggaran misalnya di media penyiaran. Seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada salah satu misalnya radio yang sempat dilaporkan, itu artinya begini, kita membuka kanal aduan banyak sekali melalui WA, melalui HP, kemudian melalui email dan sebagainya. Ternyata memang kita tidak hanya mampu melakukan pengawasan secara mandiri, tapi juga harus perlu partisipasi dari masyarakat. Dan itu luar biasa. Tidak saja dalam konteks pemilu, dalam hal mengawasi isi siaran juga kita banyak sekali menerima masukan. Ini Pak ada siarannya dianggap melanggar, ini gimana? Kita pasti akan tindak lanjuti. Ada namanya pengawasan isi siaran. Di KPI itu ada 3 kelembagaan ya, kelembagaan, kemudian pengawasan isi siaran dan juga pengelolaan struktur sistem penyiaran. Nah, pengawasan isi siaran inilah mereka nanti komisioner ini akan rapat. Itu kita ada 7 orang yang selalu setiap hari mengawasi TV dan radio. Jadi dia pantengin kemudian dia cek kira-kira seperti apa. Contoh yang paling real misalnya ketika misalnya ada laporan, Pak katanya ketentuannya tidak boleh menampilkan rokok misalnya, mohon maaf, di TV. Oh, tim kita sudah ada yang mengawasi ini melanggar. Kemudian akan dirapatkan, kemudian dibahas. Ada peraturan yang disebut dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu jelas sekali. Oh, ini boleh. Misalnya ini, Pak ada tayangan yang khusus untuk orang dewasa, tapi kok disiarkan agak
jam-jam yang masih orang-orang nonton, anak-anak nonton, boleh nggak? Ada ketentuannya, misalnya untuk orang dewasa dari pukul 22.00 sampai pukul 3. Jadi itu memang syarat-syarat formil dari aturan itu kita pasti pegang. Sehingga ketika ada laporan, termasuk juga dalam proses pemilu ini, ketika ada laporan, kami segera. Contoh yang paling real kemarin itu waktu Bawaslu memberikan ini, Pak Ketua tolong ini ada begini lapornya, apa kira-kira masuk kategori pelanggaran nggak di media kampanye. Oh, kita kaji dalam waktu cepat, kita undang teman radio, ini begini, kenapa begini, akhirnya terus ada aturannya, ada P3SPS namanya, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian ada PKPI nomor 4 tahun 2023, kita geber, ternyata memang oh ini masih kategori kampanye, tolong diturunkan dulu, nanti ketika sudah mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari baru boleh. Dan itu kita sangat terbuka untuk masyarakat apabila ada melaporkan. Oke, sebagai bagian dari edukasi nih Pak, seperti apa sanksi-sanksi yang kemungkinan diberikan kepada lembaga penyiaran apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran? Oh, sanksinya sudah jelas dalam peraturan itu. Pertama tentu dalam konteks teguran tertulis ya. Kemudian dia akan bisa mengklarifikasi sampai teguran ketiga. Nah, biasanya pertama itu langsung diturunkan ya. Jadi semua siaran atau mungkin iklan kampanye itu harus diturunkan. Yang kedua tentu adalah proses pencabutan izin ya. Rekomendasi pencabutan izin ini kita akan berikan kepada Kominfo kalau sampai melakukan pelanggaran. Tapi saya selama di KPI ini belum pernah mengalami hal itu karena umumnya tidak ada kesengajaan dari teman-teman penyiaran untuk melakukan itu karena mungkin agak lalai sedikit mungkin editornya ketika ada pelanggaran misalnya menyangkut tentang mohon maaf misalnya pornografi, dia lupa mungkin ada unsur pornografi sedikit tapi ketika itu lupa ngeblur misalnya kan. Nah, itu seperti itu atau mungkin ada yang merokok di situ ketika memang untuk di media sosial yang disebut dengan OTT, over the top, audio visual berbasis internet itu memang agak bebas ya. Itu adalah undang-undang ITE yang menyangkut. Tapi ketika di TV, radio itu semua sudah diatur oleh undang-undang penyiaran dan P3SPS sehingga bisa dipastikan kalau di radio, di TV nggak ada namanya hoax pemilu. Itu sudah dijamin 99% karena pengawasannya sangat ketat seperti itu. Pengawasan sangat ketat sehingga pemirsa bisa mendapatkan informasi yang betul-betul valid ya Pak ya? Ya, umumnya kan ketika mendapatkan informasi di media sosial, kemudian dia ingin mengklarifikasi betul nggak media informasi ini. Mereka biasanya nonton TV atau dengar radio, oh ternyata tidak, berarti itu tidak benar karena di sini biasanya untuk sebagai lembaga verifikator. Ya. Jadi media yang mainstream yang mendapatkan izin dari negara, frekuensinya diberikan oleh negara, itu harus digunakan untuk kepentingan publik. Oke, sekaligus juga Pak Ketua KPID Bali saya berikan kesempatan memberikan informasi juga nih kepada pemirsa. Jadi ketika ingin mengetahui berita atau informasi yang betul-betul valid bisa melihat ke televisi sebagai verifikasinya. Umumnya kan begitu. Jadi kadangkala inilah perbedaan antara media sosial yang sering kita sebut dengan OTT over the top itu dengan media penyiaran. Media penyiaran itu biasanya dia kan filterisasinya kuat. Mulai dari editor di dalamnya, kemudian keluar begitu tayang kita tongkrongi juga, sehingga kalau salah kita tegur, sehingga mereka pasti berpikir ya. Sehingga bisa dipastikan TV, radio adalah lembaga verifikator terkait dengan informasi hoax yang ada di masyarakat, informasi yang ada di media sosial. Jadi bisa dipastikan ini nggak ada informasi hoax di TV radio itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Berikutnya saya ke Ketua Bawaslu Bali. Pak, di era penggunaan media sosial yang sangat banyak nih, biasanya masyarakat ataupun generasi muda melihat ada pelanggaran-pelanggaran pemilu menurut perspektif mereka dan mereka biasanya nge-tag Pak. Nge-tag di media sosial, tag ke KPID, tag ke Bawaslu, tag ke KPU. Apakah itu cukup Pak untuk Bawaslu melakukan penelusuran atau masyarakat harus melakukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi agar laporannya bisa ditindaklanjuti? Ya, jadi tentu terkait dengan regulasi yang kita miliki di Bawaslu Bali ya, dan juga Bawaslu pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Jadi seandainya masyarakat menyampaikan secara via elektronik dan sebagainya, itu menjadikan sebuah informasi awal bagi kami. Jadi informasi awal ini tentu kita tindak lanjuti untuk melakukan penelusuran. Nah, tentu dalam langkah tindak lanjut ini tentu harus ada pelaporan. Nah, pelaporan ini yang perlu untuk dilakukan oleh masyarakat maupun peserta pemilu terkaitnya ada
melihat maupun mengetahui terkait dengan pelanggaran pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik. Banyak juga Pak pertanyaan-pertanyaan terkait kampanye misalnya di tempat ibadah atau kampanye di lembaga pendidikan, sekolah misalnya atau perguruan tinggi. Bahkan juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait kampanye di ruang-ruang publik lainnya. Seperti apa sebenarnya peraturannya Pak Ketua Bawaslu? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 huruf H, ya, jadi memang di sana larangan kampanye itu tidak diperbolehkan maupun dilarang melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan, kemudian tempat ibadah dan juga di fasilitas pemerintah. Nah, itu dituangkan dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2003 itu telah diproses dirubah terkait dengan apa? Yaitu pelaksanaan kampanye itu di tempat pendidikan itu diperbolehkan dan juga di fasilitas pemerintah juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah di tempat ibadah. Nah, untuk itulah terkait dengan proses ini, jadi instansi-instansi pendidikan ya sudah melakukan proses sosialisasi terkait dengan kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Dan di tempat pendidikan ini tidak semua tempat pendidikan boleh dilakukan proses kampanye. Jadi yang boleh dilakukan adalah di universitas atau di perguruan tinggi saja. Dan itu pun tidak mengganggu daripada kegiatan pendidikan yang dilakukan di tempat pendidikan tersebut. Dan mendapatkan izin dari penanggung jawab daripada dinas maupun instansi pendidikan yang ada. Nah, kemudian terkait dengan tempat ibadah ini, jadi kami sudah melakukan proses-proses sosialisasi dan pencegahan dini ya melalui surat imbauan ya kepada seluruh peserta pemilu agar mentaati terkait dengan regulasi dan ketentuan di dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 ini. Nah, terkait dengan hal ini tentu kami dalam langkah-langkah mengantisipasi potensi-potensi permasalahan yang ada, kami melakukan pengawasan secara melekat ya. Jadi kami tidak berkeinginan tempat-tempat ibadah ini dijadikan proses kampanye yang menyampaikan visi dan misi dan juga ajakan kepada pemilih. Nah, ini yang perlu untuk kita antisipasi di mungkin ya. Jadi mungkin sudah diketahui mungkin banyak ya tim kampanye dan sebagainya melakukan persembahyangan lah, persembahyangan bersama, kemudian kegiatan keagamaan dan sebagainya. Pada intinya, pada proses persembahyangan itu betul-betul dilakukan proses persembahyangan tanpa ada kegiatan penyampaian visi dan misi, kemudian citra diri dan juga ajakan. Nah, itu yang menjadi acuan bagi kami untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat ibadah. Nah, terkait dengan fasilitas pemerintah dan juga di tempat pendidikan itu menjadi acuan adalah mendapatkan izin ya, mendapatkan izin dari penanggung jawab daripada tempat pendidikan itu. Jadi di tempat pendidikan mungkin dari rektor ya yang akan memberikan izin terkait dengan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan kampanye oleh peserta pemilu. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kami sampaikan sehingga betul-betul dipahami oleh seluruh peserta pemilu. Dan dalam proses kegiatan kampanye di tempat pendidikan dilarang untuk mempergunakan atribut kampanye ya. Dilarang untuk menggunakan atribut kampanye, kemudian proses pelaksanaan juga tidak mengganggu daripada kegiatan proses belajar mengajar di tempat pendidikan itu. Atribut kampanye seperti apa Pak secara spesifik yang dilarang? Jadi seperti baju, kemudian membawa bendera dan sebagainya, itu dilarang masuk ke wilayah-wilayah tempat pendidikan pada saat kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Jadi pada prinsipnya kegiatan kampanye di tempat pendidikan itu dilakukan secara dialog ya. Secara dialog oleh peserta pemilu. Dan juga kami berharap kepada seluruh instansi maupun dinas pendidikan yang ada agar bisa nanti secara adil ya, adil memberikan kesempatan kepada seluruh peserta pemilu di dalam proses kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Baik, berarti di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi atau universitas boleh asal tidak menggunakan atribut kampanye. Ya, dan mendapat persetujuan dari penanggung jawab. Dan mendapat persetujuan izin atau izin dari penanggung jawab. Kemudian di tempat ibadah, tempat-tempat persembahyangan tidak boleh Pak melakukan kampanye. Tapi jika ada persembahyangan bersama, dipersilahkan sepanjang itu dilakukan untuk melaksanakan kegiatan persembahyangan tanpa ada kegiatan penyampaian visi dan misi maupun ajakan
dalam proses kegiatan persembahyangan maupun kegiatan perkumpulan di tempat-tempat ibadah. Itu. Baik, tadi juga disampaikan untuk di fasilitas pemerintah itu boleh juga asalkan mendapatkan izin. Ya. Bagaimana dengan misalnya kegiatan di Car Free Day nih Pak? Ada misalnya kumpul-kumpul, memberikan informasi atau membagikan sesuatu, itu seperti apa Pak Ketua? Ya, jadi pada proses kegiatan kampanye kan ada bahan kampanye. Jadi bahan kampanye ada berupa brosur, ada berupa pamflet dan sebagainya, sehingga proses-proses ini tentu nanti dilakukan oleh setiap peserta pemilu dan diberikan ya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan kegiatan-kegiatan penyebaran bahan-bahan kampanye. Jadi salah satu bahan-bahan kampanye ya seperti poster, kemudian seperti brosur dan sebagainya untuk menarik simpati daripada pemilih nantinya untuk merespon daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu itu. Berarti boleh ya Pak di Car Free Day, kegiatan di lapangan-lapangan, asalkan ada izinnya memang dan juga pemberian bahan-bahan kampanye tadi. Iya. Nah, kemudian bahan kampanye ini tidak melebihi daripada nilai nominalnya. Ya, nilai nominalnya berupa dengan nominal 100.000 gitu. Ya. Jadi ini yang perlu untuk kita sikapi, dan tentu dalam proses ini kami di Bawaslu Bali pada khususnya melakukan fungsi pengawasan secara melekat ya. Jadi hal-hal yang kita temui di lapangan seandainya berpotensi melakukan pelanggaran, kita akan melakukan cegah dini, melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan berpotensi terkait dengan pelanggaran pemilu nantinya gitu. Baik, Ya. Menarik, saya mau melempar ke Pak Ketua KPID Bali Pak tentang kampanye di tempat ibadah, kemudian juga terkait di lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Seperti apa Pak mewaspadai hal tersebut, terutama dalam konteks media penyiaran? Sesungguhnya, jadi para peserta pemilu itu kan bisa memanfaatkan media penyiaran ya. Ini saya pikir jauh lebih efektif ketika kita menyampaikan visi misi, kemudian ajakan. Nah seperti inilah, gunakanlah lembaga penyiaran. Banyak sekali lembaga penyiaran, kemudian media cetak, itu sudah diberikan kesempatan dan peluang. Karena kadangkala mungkin peserta pemilu ingin jauh lebih dekat dengan masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan, kemudian di tempat persembahyangan. Tapi kami dari KPID tentu ini loh ada ruang yang lebih luas sesungguhnya, bisa diakses, bisa ditonton, bisa didengar oleh banyak orang melalui lembaga penyiaran. Ini manfaatkan, jangan sampai ini lembaga-lembaga yang memang turut berkontribusi untuk menyukseskan pemilu tidak dimanfaatkan oleh mereka. Padahal kan dalam era teknologi sekarang penting sekali informasi ini yang disiarkan melalui media-media, baik media penyiaran maupun media OTT atau over the top yang media sosial seperti itu. Ini sangat penting sekali untuk peserta pemilu. Baik, kita akan kembali membahas topik ini pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Bali TV. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog KPID Bali dengan topik kita Mari Awasi Bersama Pemilu 2024. Bersama dua orang narasumber yang masih hadir di studio Bali TV, kita masih membahas terkait bagaimana pengawasan, kemudian tadi juga sudah dibahas terkait bagaimana peran serta masyarakat. Tetapi selain itu, saya juga ingin memperdalam lagi nih Pak, terkait dengan peran media penyiaran, lembaga penyiaran yang sekarang misalnya sudah ada satu tayangan, kemudian bisa di-share ke platform lain, seperti misalnya di YouTube, kemudian hasil dialognya atau hasil tayangannya di-share, linknya di-share ke berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Itu apakah diperbolehkan Pak? Seperti apa? Ya, itu yang disebut dengan konvergensi media. Artinya, selama ini media mainstream, media boleh dikatakan konvensional, TV, radio, dalam mengantisipasi kemajuan teknologi dan informasi, serta menghadapi persaingan dengan banyaknya ada media baru, tentu harus mampu juga melakukan inovasi. Salah satunya dengan konvergensi seperti itu. Karena kan tidak semua orang bisa nonton pada saat jam yang sama ketika siaran. Misalnya hari ini, kita siaran begini, kan mungkin orang pada sibuk, masih bekerja. Nah, padahal dia pingin nonton, seperti kemarin misalnya perdebatan calon presiden, orang yang tidak nonton, dia bisa nonton di media OTT over the top itu. Itu bagus, itu adalah inovasi untuk memperkaya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan baiknya memang seperti itu. Jadi ketika media-media mainstream yang
konvensional yang dulu sebelum ada medsos sebagainya, orang kan akan nonton, memerlukan waktu, kemudian memerlukan tenaga. Tapi sekarang sudah sangat mudahkan dengan adanya gadget seperti itu. Itu penting. Dengan banyaknya informasi yang mencerdaskan masuk, kita berharap tentu masyarakat akan partisipasinya akan aktif. Kita di KPID juga sudah meminta semua lembaga penyiaran tidak saja hanya bersama mengawasi, tapi yang penting adalah mengajak mereka untuk satu, cerdas memilih, yang kedua, bagaimana mereka memanfaatkan haknya untuk memilih, karena satu suara sangat penting. Jadi tidak fokus hanya pada bagaimana mengawasi sebagainya pelanggaran-pelanggaran, kita lupa mengajak mereka, kalau tidak datang, bagaimana mereka bisa menyalurkan suaranya. Kan kita tahu golput di Indonesia biasanya sangat tinggi. Tahun 2019 saya lihat datanya kan yang melakukan hak pilihnya 80%. Ini kalau bisa sampai 90% lah. Golputnya mungkin kecil, itu penting. Karena ini sangat penting dan itulah peran dari lembaga penyiaran mengedukasi dengan cara melakukan siaran-siaran yang informatif, yang mengedukasi, mengajak mereka untuk memilih, mengajak mereka untuk bersama-sama mengawasi, mengajak mereka untuk cerdas memilih. Jangan sampai kita terus terang saja, selama ini kan larut dengan mungkin perdebatan capres, cawapres, sebagainya. Lupa kalau pemilu ini ada pemilu legislatif. Ya. Memilih DPD, memilih DPRD, memilih partai itu ya. Sehingga mana calon-calon wakil rakyat yang kita akan pilih. Inilah peran dari lembaga penyiaran untuk bersama-sama mereka memberikan informasi, mencerdaskan mereka sehingga oh ya ternyata kita tidak hanya fokus pada pemilihan presiden, tapi juga bagaimana memilih calon-calon kita yang akan berkualitas, yang duduk di DPR, yang menjadi wakil kita. Itu peran dari lembaga penyiaran. Sepertinya sekarang lebih banyak yang terfokus di debat Pilpres nih Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Ya itu, makanya hari ini kita bicara dengan Pak Ketua Bawaslu, selain kita mengawasi, ayo dong kita, teman-teman peserta pemilu, mulai manfaatkan media penyiaran itu mengiklankan diri, menyampaikan visi misinya, karena ternyata tidak hanya konsentrasi isu, Anda juga peserta pemilu akan bertarung loh untuk pemilihan legislatif, pemilihan DPD, sehingga masyarakat ada gambaran, oh ini wakil rakyat kita akan bertarung. Nah itulah gunakan berbagai kesempatan, tahapan-tahapan pemilu ini untuk memang bertarung dalam konteks baik di pemilu 2024. Baik, saya ke Pak Ketua Bawaslu. Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk sama-sama semuanya mengetahui hal-hal penting menuju pemilu nanti di 14 Februari 2024, terutama agar masyarakat mau rame-rame nih ke TPS. Bagaimana Pak? Ya, jadi yang pertama kesuksesan pemilu tentu bukan menjadi tanggung jawab, hanya menjadi tanggung jawab daripada penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita hadir ke TPS dan pastikan diri Anda terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Nah, kemudian kalau kita menghitung hari, proses pemungutan suara tinggal lagi 24 hari lagi. Jadi saya berharap pastikan diri Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih, karena untuk bisa memberikan hak pilih, masyarakat maupun para pemilih diwajibkan untuk terdaftar dalam daftar pemilih. Begitu juga kepada seluruh peserta pemilu yang akan mengikuti kompetisi di hajatan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Ya, jadi mari kita secara inovatif dan kreatif ya mempergunakan teknologi yang ada. Jadi di zaman digitalisasi ini manfaatkan konten-konten maupun kegiatan yang bisa memberikan edukasi lah kepada masyarakat. Ya, bukan saja hanya terpapang terkait dengan baliho-baliho ya, yang akan membuat estetika dan etika daripada suasana wilayah kita kurang baik, tetapi mari kita manfaatkan teknologi yang ada. Dan begitu juga kami dari Bawaslu berharap ya peran serta masyarakat secara partisipatif untuk bersama-sama mengawasi tahapan-tahapan pemilu ini sangat penting bagi kami. Karena kami merasa keterbatasan SDM yang kita miliki, keterbatasan jumlah yang kita miliki di jajaran kita, tentu tanpa peran daripada masyarakat ya yang berpartisipatif untuk membantu kami dalam informasi dan juga mengawasi tahap-tahap pemilu ini tentu tidak akan dapat kami laksanakan secara maksimal. Nah, untuk itu kami berharap mari kita bersama-sama sukseskan hajatan pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024 ini, sehingga semua proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diharapkan kita, pemilu yang jujur, adil, dan langsung
bebas dan juga rahasia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan kondisi dan suasana kita di Bali tentu kembali terulang kembali di pemilu 2019, di mana kelancaran dan kesuksesan dan suasana yang nyaman dan damai dapat terlaksana di pemilu 2024 ini. Pak Ketua, sedikit karena Bapak tadi menyinggung baliho, Pak. Nah, baliho, bendera yang sekarang kita lihat sangat banyak ini, apakah itu memang sebetulnya diperbolehkan? Kemudian apakah ada batasannya, Pak? Di mana saja boleh memasang? Jadi memang jadi terkait dengan peraturan KPU nomor 5, kita kan sebagai pengawas pemilu tentu rujukannya adalah aturan, peraturan dan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang perubahan ke Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Nah, kemudian juga peraturan KPU sebagai fungsi pengawasan kita dalam proses daripada pemasangan alat peraga kampanye itu memang tidak diatur, tidak diatur secara rigid seperti peraturan KPU di tahun 2019. Jadi karena tidak diatur tentu kami tidak bisa untuk melakukan proses-proses penindakan. Nah, kemudian yang memang menjadi atensi kami, di mana mereka itu dalam proses pemasangan alat peraga kampanye ini tidak diperkenankan di fasilitas pemerintah, kemudian di tempat-tempat yang sudah istilahnya yang mengganggu ketertiban, keamanan dan juga estetika dan etika daripada situasi dan suasana yang ada di wilayah kita. Nah, tentu dalam proses ini kami di Bawaslu tidak serta-merta bisa melakukan proses fungsi terkait dengan mengeksekusi semua alat peraga ini, tetapi kami tetap melakukan proses koordinasi, kemudian berkomunikasi dengan peserta pemilu, berkomunikasi dengan KPU, dan juga berkomunikasi dengan Satpol PP. Jadi itulah langkah-langkah yang tentu yang kita lakukan sehingga proses kegiatan pelaksanaan pengawasan pemilu di tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan Lastungkara selama proses tahapan kampanye, jadi di Provinsi Bali memang belum kami terima terkait dengan pengaduan maupun pelaporan terkait dengan pelanggaran pelaksanaan pemilu ini. Karena Pak Ketua tadi sudah mengajak masyarakat dan pemirsa Bali TV untuk aktif melaporkan jika memang dilihat ada tindakan-tindakan yang diduga pelanggaran, berarti setelah itu Bawaslu Bali siap, Pak, penindak, Pak? Siap, Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi kami, tentu kami akan menegakkan keadilan pemilu. Jadi bersama rakyat, mari kita awasi pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Terima kasih. Pak Ketua KPID Bali, bagaimana Pak juga mengajak masyarakat Bali, pemirsa Bali TV, semuanya untuk berpartisipasi langsung di TPS 14 Februari 2024. Silakan. Ya, betul. Jadi kami di lembaga penyiaran tentu berharap semua lembaga penyiaran agar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya. Jadi pemilu 2024 ini akan berjalan dengan sukses dan berkualitas atas partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Jangan menjadi penonton semata, tapi kita lupa menyalurkan hak suaranya karena satu suara sangat penting. Yang terpenting juga adalah cek dulu seperti tadi dikatakan oleh Ketua Bawaslu di mana kita akan mendapatkan hak pilihnya tersebut. Kemudian jangan sampai nanti biasanya masyarakat kita panik sehari sebelum pemilihan baru mengecek saya kok nggak dapat begini. Itu dari sekarang sebetulnya bisa dilakukan. Yang kedua, cek juga calon-calon yang akan kita tentukan. Jangan kita lupa, kita amati track recordnya. Ini waktu kita untuk memilah kemudian mencerna, karena tentu kita akan memilih wakil-wakil rakyat, memilih calon presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Dan untuk itulah kita di KPID terus memotivasi dengan menyiarkan iklan layanan masyarakat namanya kepada lembaga penyiaran baik TV, radio agar turut serta bersama-sama. Karena sukses tidaknya pemilu ini adalah peran serta dari semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi juga masyarakat. Mudah-mudahan di Bali proses pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan luber, berkualitas dan jurdil, serta semua berjalan dengan damai. Itu adalah peran dari semua pihak. Dan terima kasih kepada Bali TV yang hari ini luar biasa memberikan kita kesempatan untuk menyapa kepada pemirsa dan peserta pemilu, sehingga semua nanti kita berharap pemilunya bisa berjalan dengan damai dan baik. Pemilu bisa berjalan dengan baik dan damai. Tadi harapannya dari kedua narasumber.
Saya mengucapkan terima kasih kedua narasumber, Bapak Ketua KPID Bali, Bapak Ketua Bawaslu Bali sudah hadir hari ini di studio Bali TV, memberikan banyak sekali tadi poin-poin informasi penting. Karena dialog ini sebagai salah satu bentuk edukasi juga kepada masyarakat. Pemirsa Bali TV setelah tadi disampaikan informasi penting, mungkin sekarang baru berpikir nih, wah kira-kira saya akan menggunakan hak pilih di mana? Sudah saatnya untuk mengecek dan juga saatnya memastikan di mana akan bisa nyoblos ya Pak ya, di mana bisa menggunakan hak pilih. Selain itu juga tadi sudah kita bahas terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan. Jadi masyarakat pemirsa Bali TV juga bisa diajak jika melihat hal-hal yang dirasa berpotensi sebagai kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran bisa melaporkan ke Bawaslu. Terima kasih pemirsa Bali TV atas kebersamaan pemirsa Bali TV hari ini. Saya Agung Mia pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.